Setelah merawat ikan, Qin Yichan mendapatkan ikan dengan benar, menyalakan api unggun, dan memanggangnya dengan sangat lambat. Keduanya sedikit diam tapi tidak malu. Tampaknya hubungan semacam ini telah berlangsung cukup lama, dan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan muncul lagi. Qin Yichan hanya menggelengkan kepalanya. Dalam proses nirwana membersihkan kutukan pada tubuh lagi dan lagi, pasti ada banyak bergaul dengan Athena, dan wajar untuk memiliki rasa keakraban untuk sementara waktu. Qin Yichan tidak terlalu memikirkannya sampai ikan itu matang, dan kemudian menggigitnya. Segera, ketidakpuasan Athena menjerit. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ah, kembalikan padaku, bajingan. Melihat Athena bergegas seperti orang gila, mengabaikan citranya, dan mengambil ikan bakar di tangannya, Qin Yichan tiba-tiba tersenyum, melihat Athena kesal, memakan ikan bakar dengan marah. Makan perlahan, dan banyak lagi. Tampaknya karena kebiasaan, Qin Yichan kembali ke air, mengambil sebatang tongkat, dan kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk memadatkannya menjadi pancing, menggeliat dengan mempesona di bawah air. Bukannya Qin Yichan tidak memiliki kemampuan untuk mengalirkan air secara langsung, tetapi karena dia memelintir begitu mempesona dan menunggu ikan mengambil umpan, Qin Yichan masih bisa merasa sedikit menarik. Airnya tenang, sampai saat Qin Yichan melihat pancing, dia ingat pancing yang digunakan Athena untuk memancing, dan sepertinya itu juga dipadatkan oleh aura. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Qin Yichan hanya menghela nafas. Athena mungkin telah mengetahui semua rahasianya sejak lama, tetapi dia telah membantu dirinya sendiri menyembunyikan rahasianya. Ikan tiba-tiba mengambil umpan. Qin Yichan mengangkat ikan, dan kemudian kembali ke api unggun. Athena datang ke sisi Qin Yichan dan berkata, "Ada dua solusi. Saya akan membantu Anda membangunkan Kaisar Salju. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengganggu latihannya secara langsung dan kejam. Ada solusi lain. Anda, mohon, saya akan mengirim Anda kembali. Pengambilan paket dan pengiriman, dan pengawalan. Apakah Anda menyukainya?" Qin Yichan langsung menatap Athena dengan mata kosong. "Kamu bisa melemparku kembali. Aku ingin kamu mengawasiku di kuil penguasa cahaya. Ngomong-ngomong, apakah ada gerakan besar di Mahkamah Agung akhir-akhir ini?" Mereka terlalu sunyi. Athena tersenyum manis. "Mengapa kamu begitu tidak percaya diri? Kamu sekarang adalah dermawan besar dari utusan ilahi. Selain itu, kamu tidak berpikir kamu bahkan lebih baik daripada Mahkamah Agung, bukan? Sekarang utusan ilahi masih mendengarkan perintah Mahkamah Agung. Tapi tidak. Mungkin aku akan menyerangmu lagi. Kudengar ada beberapa konflik di tengah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita." Qin Yichan mengerti ini. Tidak heran Mahkamah Agung tiba-tiba ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Tampaknya pilihan aslinya benar, dan perjalanan ke Huotu Xingyu ini benar-benar tidak rugi. Ngomong-ngomong, Athena, bagaimana menurutmu orang-orang percaya ini sekarang? Athena terdiam sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, orang-orang ini tidak memiliki kekuatan para dewa, dan mereka tidak layak disebut. Mereka tidak memiliki banyak bantuan dalam tujuanmu. Dari sudut pandang saat ini, mereka pasti memiliki kekuatan para dewa liar diperintah untuk tumbuh. Qin Yichan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Athena. "Ngomong-ngomong, aku selalu punya pertanyaan, yaitu, setelah aku menjadi dewa liar dan dewa bumi, apakah pengikutku masih bisa bertahan di level Ksatria Puncak?" Sebenarnya, pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan Qin Yichan. Menurut pemahamannya saat ini, batas atas orang percaya adalah pada puncak Ksatria, dan lebih jauh lagi, mereka harus menetapkan diri mereka sebagai dewa liar. Artinya, menjadi orang percaya membatasi ketinggian masa depan mereka. Athena langsung melemparkan tatapan kosong pada Qin Yichan. "Apa yang kamu pikirkan? Setelah kamu menjadi dewa bumi, kamu memiliki hak untuk menganugerahkan dewa. Artinya, selama kekuatanmu mencapai standar dan dapat menahan penyempurnaan, kamu dapat menembus batas puncak Ksatria. Bukankah ini jauh lebih mudah daripada memahaminya sendiri? Juga, kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu benar-benar ingin membangun bisnismu sendiri, apa perlunya 12 dewa utama kita ada? Mengapa kamu mendapat dukungan dari begitu banyak orang?" Qin Yichan menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Tapi dengan cara ini, menjadi orang percaya juga merupakan pilihan. Dibandingkan dengan pencerahan sendiri, jelas lebih langsung dan nyaman untuk menganugerahkan Tuhan. Jangan repot-repot, cukup pahami secara langsung dan selesai. Memikirkan hal ini, Qin Yichan mengangguk dan berkata, "Oke, Anda mengirim saya kembali, dan saya akan membawa Anda ke lautan bunga untuk melihat." Begitu kata-kata itu jatuh, dunia di depan Qin Yichan tiba-tiba berubah. Ketika dia bisa melihat sekeliling dengan jelas, Qin Yichan sudah kembali ke desa tempat dia mencoba. Baik. Meskipun itu terjadi secara tiba-tiba, efisiensi Athena jelas sangat bagus. Sambil makan ikan bakar, Qin Yichan berjalan perlahan ke tempat Tao. Pria tua berjubah hitam dan pria tua berjubah putih tidak memulai perdebatan hari ini, tetapi duduk di tempat jelas. Kedua belah pihak jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Penampilan Qin Yichan,
ditambah dengan ikan bakar yang menggoda di tangannya, segera menarik perhatian banyak orang. Pria tua berjubah putih itu terbatuk dan berkata, "Tuan Cahaya, tolong perhatikan gambar dan lokasinya, dan beberapa hal yang tidak perlu harus dihilangkan." Melihat Qin Yichen muncul, tiba-tiba, semua orang tampak hidup. Qin Yichen memandang orang-orang ini secara tak terduga. "Apa yang kamu bicarakan? Jika rasanya tidak enak, aku akan pergi makan." Qin Yichen tidak akan membuang barang-barang di tangannya begitu saja. Ini adalah hati Athena. Jika ini karena ucapan beberapa orang, dia akan kalah, dan dia akan dipukuli oleh Athena saat dia berbalik. Memikirkan bagaimana Kaisar Salju dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengasingkan diri. Dia bahkan tidak lebih baik dari Kaisar Salju. Melakukan itu sama saja dengan mencari kematian. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas. "Ayo, kita tidak berbicara tentang Dao hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kita klarifikasi. Teman kecil, kemana saja kamu?" Dalam sekejap mata, aku belum melihat siapapun selama beberapa hari. Qin Yichen merasakan sesuatu yang berbeda dari kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu. "Saya hanya pergi selama setengah hari. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya tidak dapat melihat siapapun selama beberapa hari?" Menurut pemeriksaan Qin Yichen sendiri, waktu di dalam dan di luar uji coba ini persis sama, dan tidak ada perbedaan dalam laju aliran waktu. Yang paling penting adalah, sudah berapa lama, dan bagaimana perasaan Anda bahwa sesuatu yang luar biasa telah berubah di sini? Saya baru saja pergi kurang dari sehari. Mengapa rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu untuk orang-orang ini? Apa yang terjadi denganmu? Pertanyaan Qin Yichen menyebabkan semua orang yang hadir menggelengkan kepala tanpa daya, berebut untuk menjelaskan situasinya kepada Qin Yichen.